Bab 488. Menjadi pengantin pria lagi. Hanya ada sedikit jagung yang tersisa. Suatu hari, Kenzi datang ke ruang memasak di sebelah. Yumiko dan Hanako, keduanya menatap kosong ke dasar panci. Waktu berlalu begitu cepat, dan sebelum mereka menyadarinya, bulan purnama telah berakhir, dan meskipun Yumiko dan Hanako mencoba menghemat makanan, mereka masih kehabisan makanan. Aku akan membuka kaleng kemarin, mungkin masih ada sisa sedikit, kata Yumiko dan pergi ke sisi lain, dan mengeluarkan kaleng sarden yang setengah dimakan dari lemari penyimpanan anggur. Berdasarkan prinsip mencocokkan daging dan sayuran, Yumiko biasanya tidak makan setelah membuka kaleng. Dia makan jagung atau kentang untuk satu hari, dan kemudian beberapa hidangan daging pada hari berikutnya. Mungkin dengan cara ini dia bisa lebih menjaga staminanya. Kenzi mencondongkan tubuh dan mengendus, merasa bahwa jenis ikan kalengan ini, yang sama sekali tidak diterima di luar, memiliki bau yang sangat menarik, dan sepertinya rasa lapar di perutnya muncul sekaligus. Oh, ini satu-satunya botol anggur yang tersisa. Kenzi mengeluarkan sebotol anggur dan melihatnya, mengejek dirinya sendiri, sebotol anggur tua, setengah kotak makanan kaleng, menu 1 lawan 1 ini sempurna. Kalau begitu inilah takdir, mari kita habiskan semua hari ini. Dia hanya berbalik untuk pergi, tetapi Yumiko meraihnya dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kamu tidak bisa minum sebotol anggur ini sendirian. Yumiko berpikir bahwa sebotol anggur ini harus digunakan untuk merayakan ketika Hanako menikahimu sebagai selir, dan semua orang meminumnya bersama, tapi aku tidak tahu apakah suami bersedia melakukannya hari ini, menjadikan Hanako sebagai seorang selir. Yumiko mengatakan ini, wajah Hanako memerah, dia benar-benar ingin menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Kenzi pernah mendengar Yumiko berbicara tentang Hanako sebagai selir sekali, jadi dia tidak terlalu terkejut, juga tidak akan kaget berlebihan. Seorang pria jantan, dapat memiliki 3 istri dan 4 selir, tidak akan cepat jatuh kan? Meskipun sebenarnya, Kenzi tidak ingin memiliki 3 istri dan 4 selir, paling-paling hanya bisa dihitung sebagai 1 istri dan 1 selir, tetapi ini cukup menyenangkan dan indah untuk bisa saling berpelukan sebelum mati. Hanako adalah seorang gadis berusia 18 tahun, dia pemalu, dan Kenzi paling suka menggodanya. Melihat Hanako seperti burung puyuh kecil yang polos saat ini, wajahnya memerah dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Kenzi berjalan mendekat dan dengan sengaja menyeringai dan mengangkat dagunya. Ayo, gadis kecil Hanako, biarkan Tuan melihatmu. Anda memiliki wajah yang bagus, dan bagian dalamnya yang putih memerah. Tuan bertanya kepada Anda, apakah Anda ingin menikahi Tuan dan menjadi selir? Kenzi pada saat ini seperti tipe tuan tanah yang secara paksa menghabiskan uang untuk membeli putri seseorang di TV. Nona, lihat dia. Hanako hampir menangis karena malu, dia malu untuk menikah dengannya, tapi dia harus setuju untuk menikahinya sebagai selir, jadi dia hanya bisa meminta bantuan nona muda itu. Yumiko tersenyum, pemandangan seperti itu membuatnya merasa hangat dan bahagia. Atas saran Yumiko, Hanako tentu saja akan menikahi Kenzi sebagai selir. Ini adalah takdirnya, dan dia sudah lama tahu tujuannya, belum lagi pria seperti apa Kenzi itu. Dia sejelas Yumiko dan bisa menikahi Kenzi menjadi selir. Hanako percaya bahwa ini adalah tujuan yang baik, Kenzi akan menjadi suami yang baik dan tuan yang baik. Malam itu, setelah anggur yang enak, itu adalah kamar malam pengantin lain lagi. Kali ini, giliran Yumiko yang bersembunyi di luar diam-diam, sementara Hanako dan Kenzi berbaring di tempat tidur. Tidak seperti Yumiko, Hanako menikahi Kenzi belum pernah melakukan hubungan kulit ke kulit. Untuk pertama kalinya, dia berbaring di pelukan seorang pria, dia sangat gugup sehingga seluruh tubuhnya tegang, dan dia masih sedikit gemetar. Kenzi menghiburnya sedikit dan memberitahunya bahwa kamar pengantin sebenarnya baik-baik saja, dan dia harus santai agar tidak sakit. Begitu dia mendengar kata sakit itu memiliki efek sebaliknya. Bukannya santai, Hanako menjadi lebih gugup dan menutup matanya erat-erat. Melihat bulu matanya bergetar dan berkibar membuat Kenzi kehilangan minat. Hanako, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Itu membuatku tampak seperti pemerkosa. Jika kamu terus seperti ini, maka aku tidak akan peduli padamu, aku akan tidur saja. Kenzi membalikkan punggungnya saat dia berbicara, benar-benar mengabaikannya. Hanako hampir menangis, jadi dia menoleh untuk melihat keluar ruangan dan berteriak dengan sedikit gemetar, Nona, Nona. Kemari, Hanako sendirian dengan Tuan Harimurti, dan saya tidak tahu cara untuk melayaninya. Yumiko memang wanita baik yang peduli pada Hanako sepanjang waktu,
dia telah memperhatikan apa yang terjadi di dalam, dan ketika dia mendengar Hanako yang lemah memohon seperti domba kecil, dia tersenyum dan datang dari luar. Begitu dia melihat nona muda datang, Hanako dengan cepat meraih tangannya. Sepertinya hanya ketika nona muda berada di sisinya, kegugupannya akan mereda. Nona Yumiko, Anda mengajarinya, jika tidak, hal baru seperti ini, suami ini benar-benar tidak bisa melakukannya. Kenzi memunggungi dia dan berkata dengan malas. Yumiko tersenyum, mengetahui bahwa mereka berselisih satu sama lain, jadi dia mulai berbicara dengan lembut, menghibur Hanako. Hanya kata-kata Yumiko yang membuat Hanako yang paling yakin. Setelah beberapa kata, Hanako menjadi kurang malu, mengangguk, dan secara bertahap melepaskan tangan wanita itu. Setelah Yumiko pergi lagi, Hanako akhirnya siap secara mental, dan dia meletakkan selimut putih yang diberikan nona muda itu di spray. Tuan Harimurti, aku. Sudah waktunya untuk memulai. Hanako berbaring lagi, mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, dan menutup matanya. Kenzi menunggu sebentar, menebak bahwa dia tidak lagi bingung, jadi dia berbalik dengan tegas dan memulai perjalanan yang bahagia ke langit. Bunga persik menekan begonia, dan hujan musim semi akan segera datang dan angin memenuhi gedung. Malam itu, Kenzi dengan senang hati menjadi mempelai pria lagi. Berbicara tentang bisa menjadi mempelai pria 2 kali berturut-turut hanya dalam 3 hari, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali Kenzi. Tapi takdir begitu tidak kekal, siapa yang bisa menebak hal-hal di dunia? Sebulan yang lalu, Kenzi masih di istana dengan hati-hati berputar-putar ke kiri dan ke kanan, berurusan dengan 2 musuh berbahaya yaitu Yumiko dan Hanako di mana-mana. Tetapi sekarang, sebulan kemudian, Yumiko dan Hanako, 2 wanita cantik dengan kelebihan mereka sendiri, telah menjadi istrinya satu demi satu. Dengan istri dan selirnya, dia mendapat berkah yang begitu indah, dan dia hanya bisa menghela nafas bahwa keberuntungannya cukup baik. Setelah beberapa awan dan hujan, Hanako tidak tahan lagi. Kenzi masih memikirkan melakukannya, namun mengetahui bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya untuk Hanako, dia menahan dirinya dan tidak terlalu mengganggunya. Setelah beristirahat sebentar, Hanako turun dari tempat tidur, dengan hati-hati melipat selimut bernoda darah itu, dan menyembunyikannya di dalam kotak pakaiannya. Kenzi tampak sedikit bingung dan bertanya, Hanako, apa yang kamu lakukan? Hanako tersipu, dan berkata, Nona berkata, jika kamu menyimpan selimut ini di koleksimu, itu akan membawa Hanako banyak keberuntungan. Nona juga mengatakan bahwa dengan melakukan ini, sang suami akan semakin mencintai Hanako. Kenzi tersenyum, memeluknya dan menciumnya. Bab 489. Kita akan mati hari ini. Pada hari pertama resmi kehabisan makanan, Kenzi, Yumiko dan Hanako tidak merasa lapar dan masih memiliki banyak kekuatan fisik, terutama Kenzi yang terlihat begitu hidup, melempar Yumiko sebentar, Hanako sebentar, atau melempar Yumiko dan Hanako bersama-sama, menikmati hidup. Pada hari kedua kekurangan makanan, Kenzi merasa baik-baik saja, dan bisa terus mengocok kedua gadis itu. Tapi di pagi hari ketiga, rasa ingin buang air sudah hilang, dan perutnya sudah lapar. Kenzi memandang kedua wanita di lengannya, menduga bahwa mereka mulai panik, jadi dia menepuk tubuh telanjang mereka dan berkata, bangun dari tempat tidur selagi kamu masih memiliki kekuatan. Mereka bertiga turun dari tempat tidur bersama. Setelah turun, Kenzi mulai mencari sesuatu untuk dilakukan. Misalnya, mengatur makam yang layak untuk diri sendiri, sehingga jasadnya dapat memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Dia memimpin 2 wanita di sekitar gua bersama-sama dan menemukan bahwa tempat itu penuh dengan batu, sungguh tidak mudah untuk menemukan sepotong tanah yang bisa digali dan diletakkan. Dan peti mati, membuat 3 peti mati yang layak juga sangat sulit. Tidak ada kayu di tempat ini. Bahkan jika ada beberapa kotak besi dengan baju besi, kebanyakan dari mereka berkarat dan berbintik-bintik, dan perasaan ramah kulit sangat buruk. Pasti sangat tidak nyaman berbaring di dalamnya untuk menunggu untuk mati. Pada saat ini, Kenzi dan Yumiko sangat acuh tak acuh terhadap kematian, dan mereka hanya ingin berjalan dengan santai, tidak terlalu jelek, dan tidak merasakan sakit yang tidak perlu. Hanya Hanako yang masih sedikit enggan untuk mati, hidungnya masam, tapi tidak ada suara. Melihat Kenzi sedikit kesal, Yumiko menghampiri dan membujuk, jangan khawatir, suami, sebenarnya, gua benteng ini adalah makam yang sangat bagus. Berbaring di tempat tidur bersama untuk tidur panjang juga merupakan upacara yang sangat terhormat. Mendengar ini, Kenzi melemparkan sekop yang rusak. Dia membawa kedua gadis itu kembali ke kamar tidur, ingin membersihkan kamar dengan hati-hati, dan kemudian pergi ke pintu berikutnya untuk seember air panas, berniat untuk mencuci dirinya sendiri, dan kemudian membaringkan mayatnya. Setelah melakukan ini,
Yumiko dan Hanako telah berganti pakaian yang indah dan berdiri berdampingan. Kenzi menyalakan sebatang rokok, lalu duduk di kepala tempat tidur, memberi isyarat dengan gagah, "Ayo, duduk, bicarakan, apa keinginanmu yang belum terpenuhi dalam hidup ini dan kehidupan ini? Mungkin suami ini bisa melakukan yang terbaik, bantu kamu menyelesaikannya." Yumiko menggelengkan kepalanya dan bersandar ringan di bahunya. Keinginan Yumiko telah terpenuhi. Untuk bisa tidur dengan orang yang dia cintai selamanya, dan tidak melanggar kehendak ayah, dianggap sebagai kehidupan yang lengkap. Kenzi mengambil napas, menggelengkan kepalanya dan berkata, membosankan. "Tidur yang panjang, ayah yang hebat, kamu sakit sebagai dewi di kuil istana kekaisaran. Di kehidupan selanjutnya, aku menyarankan kamu untuk menjadi penyihir sejati, jenis wanita yang berspesialisasi dalam menyakiti pria. Hiduplah sedikit lebih nyaman, jangan terlalu menekankan cinta dan kebenaran, apalagi jangan terlalu tergila-gila." Yumiko tersenyum lembut, "Suamiku salah, nyatanya Yumiko adalah gadis iblis. Pria yang disakiti oleh Yumiko adalah kamu." Kenzi berpikir sejenak, dan menghela nafas, "Iya." Lalu dia menjentikan puntung rokok, dia juga memeluk Hanako dan berkata, "Bagaimana denganmu, keinginan apa yang masih belum kamu penuhi?" Mata Hanako merah, dan dia tersedak. Hanako selalu memiliki keinginan, berharap suatu hari, Hanako akan berada di sisi Nona, berdandan dengan indah, dan kemudian di tempat yang sangat megah, banyak bangsawan bertepuk tangan dan memberi selamat saat kamu menikah dengan Nona muda. Kenzi berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, "Ini benar-benar tidak mungkin, meskipun aku menikahi kalian berdua, tapi aku tidak bisa mengundang begitu banyak bangsawan, dan tempat ini tidak ada hubungannya dengan pesta besar. Lebih baik pergi ke dunia selanjutnya bersama-sama, aku akan memohon pada kalian berdua, dan memberi kalian berdua upacara pernikahan besar. Apakah menurutmu ini akan berhasil?" Hanako berhenti berbicara, dan mengangguk diam-diam dengan air mata di matanya. Oke, sudah seperti ini, jadi jangan menangis lagi. Lebih baik ubah keinginanmu, keinginan kedua Hanako, aku pasti akan membantumu memenuhinya. Hanako menggelengkan kepalanya dan menangis, "Tuan, berhentilah membujukku, bahkan jika Hanako mengubah keinginannya, Tuan tidak akan bisa memuaskannya. Katakan padaku, mungkin itu akan menjadi kenyataan," kata Kenzi. Hanako membenamkan kepalanya di lengan Kenzi, mengangkat bahu, dan menangis sedih. "Hanako ingin melihat nona muda saya melahirkan banyak bayi lucu untuk suami, dan Hanako juga ingin melahirkan banyak bayi lucu untuk suami, tapi sayangnya, ini hanya keinginan baik dan tidak akan pernah datang." Hanako mengatakan ini, Kenzi tidak berkata lama sekali. Dia menghela nafas, itu benar, dia tidak bisa membantu Hanako untuk mewujudkan keinginan ini, dan tidak ada waktu untuk punya bayi. Suasana telah berubah, dia ingin meninggalkan dunia ini dengan gagah, tetapi ketika Hanako mengatakan ini, bahkan Kenzi ingin menangis bersamanya. Yumiko tetap tenang seperti biasa. Dia melirik Kenzi, mungkin tidak ingin membuat suaminya merasa tidak nyaman, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya dengan lembut, "Kenzi, bagaimana denganmu? Apakah kamu memiliki keinginan yang tidak terpenuhi?" Kenzi menyalakan sebatang rokok, "Itu hanya satu. Jika aku bisa membawa kembali ramuan kura-kura roh itu tepat waktu untuk mendetoksifikasi Aurora Bliss, dan kemudian mendamaikan hubunganku antara suami dan istrinya, dan kemudian memberikan ibu surat dan sejumlah uang, lalu menghilang bersamamu seperti ini, yang sebenarnya sangat memuaskan. Sayang sekali, saya tidak bisa keluar, saya tidak akan pernah bisa keluar." Dia melihat batu telanjang di atas menghela napas panjang. Suasana hati Yumiko cukup rumit, dan dia berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Yumiko tidak dapat membantumu mewujudkan keinginan ini. Sejak masuk, Yumiko sudah memutuskan untuk mati, dan dia tidak pernah berpikir untuk pergi keluar lagi, jadi tidak meninggalkan jalan keluar. Karena Yumiko tahu bahwa kamu hanya bisa menjadi milik Yumiko jika kamu terjebak di sini bersama. Kalau tidak, kamu tidak bisa bersama Yumiko." Aku tahu, aku tidak menyalahkanmu, jadi tidak perlu menjelaskannya. Kenzi menyela dia dan berkata dengan emosi. Yumiko menatapnya dengan tenang, dan setelah waktu yang lama, dia bangun untuk mengambil beberapa pil, merentangkan telapak tangannya dan berkata, "Ini adalah racun bunuh diri yang disembunyikan oleh Yumiko. Ambillah bersama-sama lebih awal." Kenzi melirik Yumiko, lalu Hanako. Hanako menahan air matanya dan mengangguk berat. "Oke." Kenzi berdiri dengan gagah berani, mengambil sepotong racun dan berkata, "Aku akan makan ini duluan." Bab 490. Gempa kuat. Dihadapkan dengan racun ini,
Kenzi tahu bahwa ajalnya akan datang. Tidak ada yang tragis, tidak ada retorika yang berlebihan. Kenzi menghela nafas diam-diam. Bu, Rora, selamat tinggal. Maafkan aku pergi begitu saja. Saat berikutnya, Kenzi menutup matanya dan perlahan memasukkan racun ke dalam mulutnya. Namun, pada saat ini, suara besar dan tumpul seperti guntur keluar dari kedalaman bumi, dan bumi tiba-tiba mulai bergetar hebat tanpa peringatan, memutar dan retak, dan kemudian meluas ke depan, membentuk celah gelap yang panjang. Saat suara gemuruh yang tumpul terus meningkat, seluruh bumi bergetar lebih dan lebih intens, dan retakan mulai muncul di dinding batu yang digali secara artifisial. Jatuh ke tanah, di dalam seluruh benteng gua, adalah pemandangan kiamat dari sebuah bencana. Tidak, ini gempa. Kenzi terkejut beberapa saat, lalu dengan cepat meletakkan Yumiko dan Hanako dalam pelukannya, melindungi mereka dan berhati-hati untuk menghindari stalagmit tajam yang jatuh dari atas seperti kerucut terbalik. Dia sudah mengalami gempa bumi. Kali ini, jawabannya jelas jauh lebih rasional daripada yang terakhir kali. Kenzi melindungi kedua gadis itu dan dengan cepat melarikan diri dari ruangan seperti gua ini ke gua tengah yang paling kosong. Nona, gempa kali ini sangat kuat. Wajah cantik Hanako menjadi pucat, melihat batu yang jatuh, stalagmit yang pecah, dan retakan yang berkelok-kelok di dinding gua. Seluruh benteng gua seperti makhluk hidup yang besar, memutar tidak teratur, menderu datar. Itu adalah bencana alam lain, dan itu lebih ganas daripada yang terakhir kali. Yumiko mengerutkan kening, sangat khawatir dengan negara ini dan orang-orang di istana. Pada hari ini, kurang dari 2 bulan setelah Kenzi melintasi Samudra Timur, gempa bumi lain terjadi di perairan lepas pantai Teluk Kyoto, dengan gempa kuat berkekuatan 8 skala Richter. Karena pusat gempa ini lebih dekat ke pantai Teluk Kyoto, kota Kyoto tidak bisa kebal dan mengalami kerusakan yang sangat parah. Di garis pantai puluhan kilometer di sepanjang pantai, gelombang tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 meter dengan cepat menelan semua rumah dan bangunan di garis pantai, dan kemudian terus maju dengan ganas ke pedalaman, menghancurkan bandara yang tak terhitung jumlahnya, rumah dan hutan di sepanjang jalan. Separuh kota menjadi lumpuh. Kediaman kaisar juga tidak luput. Bumi terpelintir, gunung pecah, paviliun dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya terbalik dan runtuh dalam sekejap, karena penurunan tanah, beberapa paviliun dan halaman bahkan tenggelam langsung ke tanah. Taman istana, yang awalnya merupakan pemandangan yang menyenangkan, menjadi hancur hanya dalam beberapa menit. Lautan besar bunga yang indah semuanya mereda, membentuk lubang besar, dan di luar gua tempat Kenzi dan ketiganya berada, di dalam danau cermin dengan air yang melimpah, air danau melonjak di atas tepi danau yang runtuh dan mengalir ke bawah lautan bunga. Setelah hanya beberapa menit dari gempa kuat, seluruh gua telah berubah tanpa bisa dikenali. Kenzi baru saja menyelesaikan keterkejutan mereka ketika mereka mendengar suara aneh air mengalir. Nona, sepertinya ada air di sana. Hanako menunjuk dengan gemetar ke arah pintu masuk. Setelah Kenzi mengidentifikasinya dengan benar, dia dengan cepat memimpin kedua gadis itu untuk melihatnya. Lorong masuk awalnya diblokir oleh Yumiko, tetapi gempa bumi yang kuat baru saja menghancurkan lorong seperti gua ini lagi. Retakan besar muncul di dinding gua, dan air danau di luar memuntah dari celah di dinding batu, dan masuk. Melihat bahwa celah penyemprot air lebarnya lebih dari setengah orang, Kenzi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kita bisa memanjat keluar. Setelah mendengar ini, Hanako menoleh dan menatapnya dengan heran. Yumiko tenang, melihat celah di dinding batu yang terus-menerus menuangkan air, dan menggelengkan kepalanya dengan dingin. Yumiko menyarankan suami untuk tidak memiliki fantasi yang tidak realistis. Jika suami saya ingin melarikan diri dari celah di dinding batu ini, hampir tidak mungkin. Danau yang tergenang akan memaksa suami untuk mundur. Jika suami tidak mundur, akan tenggelam di celah dinding batu di tepi danau yang banjir. Nona Hanako masuk akal, dan mata yang melihat celah di dinding batu secara bertahap menjadi sedih. Yumiko memeluk Kenzi lagi, dan nada suaranya melunak, suamiku, jika kita membiarkan air danau mengalir, tempat tinggal kita setelah kematian pasti akan seperti rawa dan menjadi berantakan. Yumiko memohon suami untuk memblokir retakan di air, agar tidak mengganggu ketenangan kita. Kenzi memandangnya dan tahu betul bahwa meskipun ada secercah harapan untuk melarikan diri, Yumiko tidak ingin pergi, dia hanya ingin mati di sini dengan dirinya sendiri. Hanako, apa pendapatmu? Apakah kamu ingin aku mencobanya untuk melihat apakah ada harapan untuk melarikan diri, atau untuk memblokir celah ini dan berhenti membiarkan air masuk? Kenzi memandang Hanako. Wajah Hanako memerah, dan kemudian dia menundukkan kepalanya dengan lembut. Hanako, ikuti saran nona muda, dan saya harap Tuan akan menutup celah ini.
Kenzi dapat melihat bahwa Hanako benar-benar ingin dia mencobanya, agar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, Yumiko tidak mau pergi hidup-hidup dan Hanako hanya bisa berdiri di posisi yang sama dengan Yumiko tanpa syarat. Jika saya mencobanya, apakah kalian berdua akan keberatan? Kenzi bertanya. Setelah mendengar ini, mata Yumiko padanya menjadi sedikit rumit. Pernyataan Kenzi memperjelas bahwa dia tidak ingin mati bersama mereka. Suamiku, bahkan jika kamu mencoba, apa gunanya? Mata Yumiko masih begitu lembut, dan dia membujuk dengan lembut, apakah kamu tidak percaya pada penilaian Yumiko? Selain tenggelam, suami tidak akan memiliki akhir yang lain pada akhirnya. Yumiko dan Hanako, di tengah rasa sakit dan kesedihan, akan terlebih dahulu mengumpulkan mayat suami kami. Kenzi mengangguk, kamu benar. Tapi ini kematian, jika aku tidak mencobanya, aku tidak bisa berdamai. Yumiko menunjukkan senyum pedih dan membelai pipinya dengan satu tangan. Kematian bukanlah sama seperti kematian. Ya, Yumiko berharap suami akan berbaring di pelukan Yumiko sebelum meninggal, damai, indah dan bermakna, dan Yumiko dan Hanako akan tidur selamanya di dalam pelukanmu. Dengan itu, Yumiko perlahan mengambil racun bunuh dirinya dan memberinya di depan Kenzi. Pada saat ini, air yang mengalir ke celah tampaknya melemah, mengalir masuk, tetapi sekarang berangsur-angsur memancar, seperti cahaya danau di luar. Faktanya, Yumiko telah menyadari bahwa tekanan air secara bertahap menurun, tetapi dia tidak mengatakannya. Kenzi mengambil racun bunuh diri di tangannya dan menghela nafas. Yumiko, kamu dan aku setuju, celah ini bisa digali. Kurasa danau di luar telah surut, dan garis air di permukaan danau tidak mungkin menenggelamkan gua. Jika memungkinkan, saya harap kita tidak mati, kita bertiga selamat, dan kita bisa menjadi suami dan istri di luar. Kata Kenzi, melemparkan racun dan menginjak dengan telapak kakinya. Pada saat ini, mendengarkan Kenzi mengatakan ini, Hanako terkejut lagi dan menatapnya bingung, sementara mata Yumiko secara bertahap menunjukkan rasa sakit, seolah-olah racun itu adalah hatinya, dan Kenzi tidak ragu untuk membuangnya di tanah, dengan satu kaki menghancurkannya berkeping-keping.